Nah, mengenai behavior, kenapa customer suka komplain lewat sosial media juga nih, kayak misalnya Instagram atau Twitter atau Facebook ya, karena sosial media itu kan open, jadi semua orang bisa baca. Jadi ketika kita komplain, ya itu akan efek ke brand itu sendiri gitu. Pasti mereka juga agak kaget gitu, karena terutama yang belum terbiasa untuk belanja melalui online ya, kayak di marketplace maupun di website gitu. Itu satu. Jadi kebiasaan mereka juga merasakan dipaksa untuk berubah gitu, karena gimana pun pengen belanja gitu, apalagi pandemik banyak yang hamil dan melahirkan ya. Itu pasar juga sebenarnya, opportunity buat kami, tapi tantangannya adalah yaitu tadi mallnya tutup, jadi orang belanjanya susah gitu. Itu satu. Terus ada juga pengalaman unik di saya, karena customer kita belum terbiasa belanja lewat online. Jadi kalau yang namanya pakai teknologi ya, mungkin Pak Heri lebih paham nih karena teknologi. Pasti ada ngebugnya atau apa ya, yang tiba-tiba dia orderannya ternyata nggak ke reflect ke back end kita dan lain-lain. Nah itu tuh jadi masalah banget, dan customer saat ini gampang marah ya gitu. Itu saya kaget banget sih, karena kayak contoh simpel misalnya beli masker anak, tapi ternyata dari tim kami salah ngitungnya, belinya misalnya 4 dikirimnya 2 gitu. Itu bisa bikin apa ya, ngebom di marketplace kita dengan komen-komen yang sangat negatif. Padahal kalau dipikir, ya ampun ibu, masker juga harganya 30.000, tapi rasanya tuh dia kayak dendam banget gitu sama kita. Jadi marketplace kita tuh penuh banget, jadi tim kita juga agak kewalahan, jadi tetap harus standby, apalagi Harbolnas itu luar biasa, belum lagi nanggepin komen-komen seperti ini gitu. Itu sih, jadi mungkin kita sebagai yang punya brand juga harus memberikan apa ya, semacam knowledge ya, atau pengalaman gitu, supaya customer kita ini juga lebih ngerti gitu ya, gitu. Dan lagi-lagi customer adalah raja, jadi ya udah kita lakukan yang terbaik aja gitu. Sisi saya sebetulnya tidak terlalu terasa, cuman terasanya itu adalah itu tadi, karena lokasinya kebanyakan 60% adalah office tower, rasanya karena memang sudah tidak ada orang. Kan lokasi yang tidak di office tower, tapi online-nya bergeraknya juga tidak terlalu besar. Artinya masih ada aja yang kalau misalnya dia lokasinya adalah hosting, kayaknya mereka lebih tetap senang datang ke situ, karena di kita itu kan fast food kebanyakannya ya fast food, datang lihat masih bagus apa enggak dan lain-lain seperti itu. Jadi belum bisa diwakilin sama itu, walaupun kalau growth-nya cukup bagus, tapi secara kontribusi ya belum bisa nutup offline-nya sih. Gitu sih. Kalau di sini, kalau saya sih masih begitu. Saya kurang tahu kalau di Alfamart atau Indomaret ya kondisinya seperti apa, tapi terakhir dari Nielsen kemarin sih katanya malah jauh lebih bagus kondisinya, malah kayak seasonal dan lain-lain kalau di Alfamart sama Indomaret ya, karena mungkin ke yang level yang gede kayak Hypermart atau apa itu justru lebih sulit. Kalau saya di convenience store kondisinya adalah seperti itu, karena lokasinya di awal kita targetnya memang di office store, jadinya bermasalah. Ketika ini jadinya bermasalah itu sih. Kalau dari kita kan customer itu ada 2 macam ya, ada project, ada home ya, ada homeowner gitu ya. Nah kalau yang project ini memang mereka biasanya menyelesaikan yang memang sudah diperjanjikan dari awal, hanya tinggal menyelesaikan aja. Nah kalau yang homeowner ini memang unik. Homeowner ini karena banyak WFH, mungkin selama ini nggak pernah menikmati rumah kali ya. Banyak waktunya di kantor gitu. Jadi begitu masuk ke WFH, baru melihat, kok bosen nih ya, catnya udah lama mungkin seperti ini, baru melakukan renovasi. Bahkan ada
ada beberapa klien kita juga yang kontraktor ya gitu, dia punya rumah makan melakukan renovasi. Jadi ketika rumah makannya tutup, mereka melakukan renovasi, terus terus kan ya saya juga penasaran kan, loh kok malah renovasi, kenapa gitu kan? Ya dia bilang ya selama ini ketika menjalankan operasional karena mereka bisa dibilang 7 hari ya nggak ada liburnya dan buka terus, mereka nggak sempat ternyata untuk melakukan maintenance. Jadi ketika di kondisi kayak gini seakan-akan dikasih rehat, tapi dapurnya tetap jalan karena online ya, untuk resto itu kan online, jadi masih bisa pakai GrabFood, GoFood kayak seperti itulah. Nah, jadi mereka melakukan renovasi, jadi ketika nanti bisa dibuka untuk dine-in seperti yang sekarang ini udah, dan itu benar-benar suasana baru ya buat resto mereka gitu. Nah, ini memang menarik sih. Jadi kalau untuk yang proyek-proyek, untuk bahan bangunan ya terus terang memang bahan bangunan ini kan suatu kebutuhan masuk ke primer juga ya, sama dengan consumer good dan yang lain. Tapi memang nggak bisa disangka-sangka sih. Pertama-tama ketika di awal pandemi itu mungkin yang terkena impact justru bahan bangunan sendiri. Ketika itu kita bisa menjadi kayak produk tersier gitu ya, yang pertamanya mungkin punya rencana untuk renovasi dan yang lain-lain bisa tiba-tiba berhenti gitu, karena mereka lebih banyak untuk lebih ke kesehatan ya, ke dunia spending uangnya untuk ke kesehatan dan yang lain-lain. Tapi sekarang setelah sudah beradaptasi, kita ternyata bisa recovery lebih cepat dibandingkan mungkin ya bisnis yang lain ya gitu. Jadi unik sih bisnis bahan bangunan itu, benar-benar unik. Dan pada dasarnya ya setelah saya kan juga untuk create suatu proposan itu kita perlu lihat yang tadi consumer behavior ya. Sekarang ini bisa dibilang ya ini customer itu bukan lagi yang mencari. Jadi tempat kita tuh bukan lagi traffic puller ya, yaitu yang datang yang itu. Tapi justru kita yang harus aktif untuk mendekati customer. Kuncinya di situ sih kalau dari bisnis kita ya. Jadi ketika kita bisa aktif mendekati customer, kalau needs-nya kan kita sudah pasti tahu ya, karena orang kalau bahan bangunan ya nggak jauh-jauh biasanya renovasi lah, kebutuhan renovasi. Tapi untuk bisa survive kita harus mendekat. Nah, mendekat itu memang dari digital itu pasti, karena kan digital itu sedekat jempol doang istilahnya sekarang marketplace gitu ya. Nah, sama satu lagi memang nggak bisa disangkal juga, kita juga harus memperkuat marketing, branding, communication-nya sih. Dan itu lebih ke tadi yang Bu Riantika bilang, lebih ke edukasi ya. Karena memang di digital ini mereka juga terpaksa untuk masuk ke digital, tapi mereka juga limited ilmunya untuk mengenai digital itu sendiri. Jadi ya yang tadi Pak vendor juga bilang ya, maksudnya COD tapi cek dulu, dan itu kan unik ya. Mungkin bagi kita ya lucu itu, tapi bagi mereka karena ternyata mereka nggak mendapatkan edukasi yang seperti itu, ya hal yang wajar bagi mereka, karena pola pikirnya masih konvensional, di mana ya enggak, kalau barang nggak sesuai ya kita nggak bisa terima istilahnya gitu. Tapi kalau dari saya sendiri hal itu wajar-wajar saja dari segi customer. Ya customer makin demanding ya betul, ya tinggal masalah gimana caranya kita mengedukasi lebih ke sana. Dan kalau di bahan bangunan sendiri waktu-waktu seperti ini ya kita justru lebih banyak memang masuknya ke edukasi, edukasi ke customer dari cara belanja dan material apa yang kira-kira lebih ke sana sih. Jadi kalau mau hard selling, let's say kayak promo dan apa-apa kan ya ujung-ujungnya kalau dari kita ya akan lebih berat, karena kita juga menjaga jangan sampai nanti masuk ke war price ya, dari perang harga dengan, karena kan produk kita ini baik lagi kita dari prinsip kan juga ada batasannya ya, yang bisa dilanggar gitu. Jadi ya kita lebih banyak edukasi sih, edukasi dari cara belanja dan edukasi dari produk yang kita jual itu sendiri, lebih ke sana. Kita sendiri di company saya kalau untuk itu kalau
komplain itu masuknya kita ke CRM. Jadi Hmm. teman-teman CRM pasti udah udah ada SOP-nya menanggulangannya seperti apa gitu. Dan kita terbantu dengan adanya Kanmo Circle. Jadi setiap moms yang udah belanja di Mothercare, dia kan ditawarin untuk jadi member tuh ya gitu. Terus dia dapat email juga setiap waktu dari Kanmo, dan kita nyebutnya itu Kanmo Circle. Dan setiap ada misalnya rodanya rusak atau misalnya perlu tambahan adaptor nih untuk nambah car seat gitu. Nah, itu bisa dia customer kita ini langsung menghubungi via email atau ke toko Mothercare terdekat, karena kita di sana ada Mothercare spesialis yang pasti udah ini banget ya, udah megang banget produk masing-masing gitu. Dan nanti dari teman-teman Mothercare spesialis ini akan ke CRM. Dari CRM nanti ke brand. Memang ini masih manual ya, Pak, kalau dibilang, karena kita nggak bisa langsung on demand gitu. Jadi kejadian apa kita ini langsung nggak bisa. Kita pasti dapat infonya dari CRM. CRM pasti mungkin hari kemarin atau misalnya 12 jam yang lalu itu dapat infonya dari toko. Seperti itu sih. Jadi kurang, menurut saya sih memang itu kendala kita gitu. Cuman kalau untuk customer support kita kan punya B2C ya, seperti Mothercare dan lain-lain, dan counter-counter Nespresso, tapi kita juga B2B, jadi kita juga handle beberapa baby shop untuk ngedistribusiin barang-barang brand kita gitu, seperti Baby Jogger dan Cleva Mama itu pasti larinya lewat baby shop. Nah, baby shop ini kan kita sebut customer kita juga gitu. Dari segi bisnis B2B. Nah, kalau untuk handle yang B2B ini kita pakainya sebenarnya nggak terlalu supporting customer juga sih, Pak. Ini kita pakainya Zenboot. Tapi at least dari Zenboot ini kita bisa ngerti, kondisi di retailer kita seperti apa ya. Ternyata rak-nya sudah kepenuhan. Kita udah perlu upgrade lagi untuk nambah rak karena barang-barang kita nambah gitu, NPD kita nambah dan sebagainya. Terus ternyata karena pandemik toko ini, jadi kita kan tim kita juga diminta update di Zenboot itu paling nggak mereka membutuhkan waktu 1 sampai 1,5 jam di tiap toko. Jadi mereka ngerti traffic di toko seperti apa gitu. Nah, itu bisa kelihatan dari situ. Traffic di toko ini ternyata turun banget semenjak pandemi kayak gitu. Untuk customer support itu kita tentu saja mengaktifasi channel yang pertama sih, kita aktifasi yang dari toko sendiri ya. Jadi di toko sendiri kan kita memang ada sales dan memang ada customer service di sana itu. Jadi kita juga mengadakan kita channel yang kedua ada sosial media tentu saja. Jadi kayak kita ada hotline ya, kayak WhatsApp itu. Jadi kalau customer mau mengajukan pertanyaan atau komplain dan yang lain-lain itu bisa ke WhatsApp itu. Nah, lalu yang ketiga biasanya juga ini sih dari website itu kan kita juga kasih ya nomor yang bisa dihubungin dan yang lain-lain. Nah, itu memang hotline. Cuma memang ya biasalah ya, kalau namanya kendala hotline itu biasa konektivitasnya lebih kurang begitu lancar ya. Sama orang sekarang lebih banyak sih kalau datang ke toko langsung atau via WhatsApp ya. Karena kalau via WhatsApp atau datang ke toko langsung itu lebih terlayani langsung ya. Kalau komplain mereka sih lebih cenderung ya, meskipun kita di flyer atau apa juga ada nomor hotline dan yang lain-lain, mereka tetap minta nomor telepon tokonya sih. Tetap minta nomor telepon toko. Lalu kan karena di toko itu juga ada customer service, jadi yang melakukan langsung respon di situ adalah customer service. Cuma memang sekali lagi kalau telepon itu karena trafficnya juga cukup tinggi, jadi memang sekarang ini lebih banyak ke WA, ke WhatsApp ya, yang juga dihandle oleh ada tim CRM-nya juga sih dari Petra 10 sendiri. Cuman yang menarik itu customer care-nya udah nggak laku tuh, karena segala komplain apapun itu sekarang masuknya ke sosial media.
Yang jadi masalah adalah ketika masuk sosial media ada sistemnya, cuman jadinya manual, kita input ke sistem untuk analisa sebetulnya apa yang harus kita perbaiki. Nah itu aja sih masalahnya. Biasa sosial media kalau boleh tahu berarti apa Pak? Kayak Instagram kah? Instagram, Twitter mungkin? Twitter sama itu dari situ. Pasti rata-rata udah ke situ. Jadi customer care-nya yang hotline-nya itu udah nggak laku. Akhirnya dialihkan untuk Ke sosial media. Kondisi saya itu. Mulut netizen tuh lebih tajam itu di tangan gitu ya, bukan di mulut kadang gitu ya. Kadang iya jempolnya, mulutnya mah baik gitu ya, manis gitu ya. Terus pas ketiknya, pedesnya luar biasa gitu ya. Luar biasa, betul. Jempolnya lebih tajam. Jempolnya lebih tajam gitu kan mulutnya. Benar-benar. Pak Heri. Hotline kayaknya ini ya Pak, hotline udah jarang orang nggak tahu. Kayaknya kita pun, saya sendiri pun kayak males ya. Kayak misalnya by phone ya. Kalau lebih nyaman tuh pakai teks gitu. Nggak tahu apakah karena kita kaum milenial atau bagaimana ini ya Pak. Nah, dari Pak Heri mungkin boleh share nih Pak, gimana Pak menghadapi hal-hal kayak gitu nih Pak? Tadi ada yang masih pakai hotline, ada satu lagi yang ternyata sosial media dan mereka agak kewalahan gitu ya, atau mungkin dari si Bu Riantika sendiri tadi ada sharing ya mereka sudah menggunakan sistem, tapi ada beberapa yang masih manual untuk reporting dan lain-lain gitu ya. Gimana Pak Heri? Silakan. Ya, kalau kita lihat trennya sih memang hotline memang sekarang udah agak berkurang, karena kalau kita lihat dari segi fungsional ya, telepon itu juga cukup resources wasting, karena misalnya kita kalau siapin customer supportnya 20 orang untuk telepon ya secara bersamaan cuma bisa handle 20 customer aja gitu. Sedangkan kalau beralih ke chat, ke messaging itu kan kita bisa waktu bersama bisa handle banyak, misal 5 bahkan sampai 10 gitu loh. Jadi dari segi perusahaan pun udah banyak yang beralih ke messaging, ke chat, ke live chat atau mungkin via WhatsApp. WhatsApp pun sama sih sebenarnya. Kalau misalnya WhatsApp, kalau kita pakai yang namanya WhatsApp Business API, kita kan cuma perlu pakai satu nomor aja. Karena kalau kita nggak pakai WhatsApp Business API, kita pakai WhatsApp Business biasa, itu kan secara bersamaan ya paling satu di handphone atau satu di komputer, atau sekarang sudah ada kayak sudah bisa mulai multiple komputer lah, browser. Nah, cuma kan pada prakteknya itu banyak bisnis yang ngasih WhatsApp-nya banyak banget nih. Ada WhatsApp 1, WhatsApp 2, WhatsApp 3 gitu. Nah, ada plus minusnya juga sih. Jadi ketika si customer itu chat, misalnya kalau kita nyiapin multiple nomor, ketika saya chat ke WhatsApp 1 nggak dibalas, pasti nggak sabaran kan chat ke WhatsApp 2, chat ke WhatsApp 3. Jadinya dibanjirin semua nomor di chat, ditanyain terus gitu. Kalau misalnya balasnya lama atau nggak dibalas. Nah, kalau misalnya kita pakai sistem untuk manage WhatsApp-nya, itu kan masuknya jadi satu nomor aja ya, satu nomor. Jadi ya kita bisa monitoring sih semua customer itu kan ada profilnya juga. Nah, jadi ada profilnya, jadi kita bisa lihat misalnya kalau kita pakai tools ya seperti Freshdesk ini, ya kita bisa lihat timeline customer-nya. Oh, si customer historinya apa aja sih, kapan si customer pernah komplain via channel apa aja, misalnya kemarin pernah nelpon, atau hari ini ada WhatsApp, atau mungkin nanti pernah post di sosial media misalnya Instagram atau Twitter gitu. Itu semuanya ketahuan, jadi kita udah punya insight ya, kayak customer-nya sebenarnya problemnya apa aja sih, jadi nggak tersebar-sebar gitu. Nah, mengenai behavior, kenapa customer suka komplain lewat sosial media juga nih, kayak misalnya Instagram atau Twitter atau Facebook ya, karena sosial media itu kan open, jadi semua orang bisa baca. Jadi ketika kita komplain ya itu
akan efek ke brand itu sendiri gitu. Jadi misalnya kalau saya komplain, saya brand ini jelek nih, saya beli terus rusak, gak ada yang mau handle komplainan saya, atau saya komplain udah 3 hari gak dibalas. Nah, otomatis kan itu langsung udah jadi brand awareness buat customer yang baca ya. Oh ini wah ngeri juga ya kalau misalnya aku beli terus ternyata ada masalah, ini nggak ada ini. Nah, that's why company juga ini seperti yang tadi Pak Yoga bilang, ya comfort manual itu challenging banget sih Pak ya, terus terang, karena sehari itu bisa banyak banget gitu. Bahkan di salah satu customer kita itu traffic sosial media itu yang paling tinggi gitu komplainannya ya. Bahkan mereka karena ya menggunakan tools, jadi kan mereka tahu sebenarnya incoming komplain itu dari channel apa sih yang paling tinggi. Nah, dan mereka identify bahwa social media itu sebenarnya paling tinggi nih dari Twitter dan Facebook dan Instagram. Jadi mereka juga standby-kan agentnya itu, customer support itu banyak di channel itu. Jadi make sure bahwa mereka bisa menjawab inquiry atau pertanyaan dari customer itu ya dalam waktu yang secepatnya lah, karena kan mereka punya target itu first response time dan next response time itu harus cepat gitu. Ya kalau misalnya kita masih comfort manual, ya itu challenging-nya mungkin ada post yang mungkin kita ketinggalan atau gimana. Ya kalau misalnya kita udah pakai sistem, udah connect ke sistem, ya otomatis kita bisa filter menggunakan keyword misalnya. Karena kan nggak semua ini kan komplain ya. Jadi misalnya kita bisa filter by keyword, misalnya ada keyword refund, atau misalnya keyword rusak, jelek, atau yang berbau-bau negatif, itu otomatis di-convert jadi tiket gitu. Dan kita juga bisa sambilan monitoring dari tools yang kita punya. Ya karena ini penting ya, karena efeknya jadinya ke brand awareness gitu. Kalau untuk channel chat ya, untuk misalnya untuk Instagram juga bisa ya, misalnya kita promo mungkin dari Bu Riantika atau Pak Ditya sering promo nih di Instagram gitu. Nah itu nanti kalau misalnya ada yang balas komen di Instagram, itu juga bisa kita convert jadi tiket, jadi kita bisa jawab juga gitu. Jadi kita make sure bahwa apa yang campaign, promotional campaign itu juga kita bisa menjawab semua inquiry yang ada gitu. Ya, yang penting menurut saya sih, yang penting kita bisa berkomunikasi dengan customer kita melalui channel yang customer kita nyaman sih. Ya kalau misalnya mungkin kalau ya millennials gitu ya, mungkin mereka nggak mau telepon, mungkin pulsanya itu nggak ada, cuma ada paket data gitu kan ya, jadi mereka prefernya social media, prefernya WhatsApp gitu yang gratis aja, meskipun telepon ada ini juga, ada call free atau apa, tapi ya tetap mereka behaviornya lebih suka yang seperti itu gitu. Instan saat ini hampir semua bisnis itu bergantung nih kepada pengalaman customer atau customer experience yang tadi Pak Heri sempat mention. Namun seiring dengan ditingkatkannya nih customer experience, ekspektasi atau harapan pelanggan gitu ya, justru semakin naik. Ekspektasi mereka semakin naik seperti Bu Riantika bilang gitu ya. Nah, disinilah manfaat letaknya tadi omni-channel customer service yang nantinya bisa digunakan gitu ya. Namun sekali lagi sayang, masih banyak beberapa company atau beberapa teman-teman kita yang masih memudarkan konsep omni-channel tersebut. Karena mereka pikir, omni-channel cuman punya banyak channel aja, stop, udah selesai gitu doang. Tapi sebenarnya omni-channel itu lebih dari sekadar menampung ngobrol dengan pelanggan kita di setiap channel kita yang tadi Pak Heri sempat mention. Karena kenapa? Salah satu manfaat dari omnichannel itu adalah sistem ini bisa mengumpulkan data komplain menjadi dalam satu tempat, dan matriksnya itu bisa digunakan sebagai acuan. Matriksnya seperti apa? SLA-nya, atau mungkin CSAT, atau mungkin by skill-nya. Jadi kita bisa benar-benar define siapa customer service yang tepat untuk menghandle masalah refund atau masalah terjadinya produk cacat.
kita bisa langsung select agent-agent yang tepat untuk menangani masa-masa tersebut. Nah, sehingga sangat penting nih untuk mengukur seberapa baik kinerja tim customer service kita. Jadi bisa kita setting KPI-nya. Oh, kamu targetnya seperti ini, saya bilang. Jadi kita bisa enak juga dalam menghadapi manpower kita, gitu ya.